Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan mengucapkan pujian kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi, ilmu yang kita pelajari bisa kita manfaatkan bagi diri kita dan bisa kita berikan kepada orang lain. Oke, bagaimana kondisi kesehatan anak Bapak pada saat hari ini? Tetap ya, Bapak berharap semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti semua mata pelajaran yang ada pada kelas 6. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang renang gaya punggung dan dasar-dasar penyelamatan diri di air. Ya, kemarin sudah Bapak jelaskan tentang dasar-dasar renang gaya punggung dan penyelamatan diri di air. Kemudian videonya sudah Bapak berikan juga, walaupun tidak Bapak yang mencontohkan, ya, tidak Bapak yang mempraktekkan gerak dasar renang gaya punggung, tapi video tersebut tetap mengacu kepada yang sudah kita pelajari. Oke, pada pertemuan hari ini kita membahas tentang pemeliharaan kesehatan alat reproduksi, yang merupakan materi terakhir yang ada pada materi PJK kelas 6. Materi ini Bapak ambil berdasarkan buku sumber yang diterbitkan oleh Kemdikbud sebagai buku rujukan kita. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan Bapak berikut ini. Ya, pemeliharaan kesehatan alat reproduksi. Poin A, perlunya memelihara alat reproduksi. Ini Bapak singkat saja menjadi AR, ya, AR. Ya. Poin 1, manfaat. Apa manfaat kita memelihara AR ini? Yang pertama, kulit di sekitar AR selalu sehat, ya. Tidak gatal, ya, tidak gatal. Kemudian bebas dari bau yang tidak sedap. Nah, jadi tidak mempunyai bau, ya, karena lembab biasanya itu kalau ada bau di sekitar air. Kemudian poin B, aktivitas BAK dan BAB tidak terganggu. Misalnya AR-nya bermasalah, ya, pasti ketika buang air kecil itu sakit atau gangguan lainnya, ya, sakit saat BAK. Kemudian pada waktu BAB kan kita juga mengeluarkan air kencing, kan. Nah, jadi bisa-bisa juga terganggu pada saat BAB. Kemudian poin C, terhindar dari berbagai penyakit. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Nah, terhindar dari penyakit yang bisa ditimbulkan oleh bakteri, kuman, dan jamur. Nanti penyakit ini lebih dalam kita bahas, ya. Kemudian poin D, beraktivitas dengan nyaman. Coba anak-anak bayangkan jika airnya terganggu, ya, bagaimana mau beraktivitas? Sedangkan berdiri saja susah, maunya tidur, ya, maunya duduk, apalagi aktivitas fisik, apalagi, ya, jalan aja susah, apalagi mau berolahraga. Nah, jadi itu manfaat kita menjaga air. Sekarang masuk ke poin kedua, tujuan memelihara air. Yang pertama, memelihara fungsi air. Fungsi air adalah untuk berkembang biak, ya, berkembang biak untuk menghasilkan keturunan, ya. Kalau bermasalah airnya tentu tidak bisa memiliki keturunan.
ya. Jadi bisa menjadi penyesalan seumur hidup nantinya. Makanya dari sekarang diberikan pengetahuan agar bisa memelihara air dari luar maupun dari dalam. Ya, luar itu di sekitar kulit, kalau dalam itu sudah bagian-bagian yang membentuk kesatuan dengan air. Yang kedua, yang B, menghindari bau tak sedap. Ya, menghindari bau tak sedap tadi ya. Yang C, mencegah penyakit. Mencegah penyakit dari kuman, bakteri, virus, jamur. Yang D, meningkatkan kenyamanan beraktivitas. Seperti yang sudah dibahas tadi, kalau terganggu airnya, tentu aktivitasnya tidak nyaman, maka harus kita pelihara dengan baik. Sekarang kita masuk ke poin B, perilaku dalam memelihara kebersihan alat reproduksi atau AR. Yang satu, cara memelihara: mencuci tangan. Ya. Kenapa mencuci tangan? Karena di tangan ini kita banyak menyentuh benda-benda. Ya. Ada benda-benda yang sangat kecil yang tidak bisa kita lihat kasat mata ya, menempel di tangan. Contohnya pada virus corona sekarang lah, itu kan tidak nampak oleh kasat mata, harus menggunakan alatnya mikroskop namanya. Tapi kita tentukan dengan bakteri yang mengganggu air kita nampak, kemudian kita masukkan, kita garuk-garuk, jadi bermasalah air kita, jadinya terinfeksi, tertular ya, karena yang tidak nampak tadi. Kemudian usahakan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir ya. Air mengalir, bisa pakai ember, kita tuangkan ya. Pertama basuh sedikit dengan air, kemudian menggunakan sabun, kemudian menggunakan air yang mengalir, tidak di dalam ember. Misalnya kan ada ember tuh, tidak kita masukkan tangan keduanya ke dalam, tapi salah satu tangan mengambil ember dan satu tangan lagi mengalirkan, kemudian ganti. Jadi tidak kita masukkan ya, tidak masukkan. Sama halnya dengan cebok tidak boleh. Ini misalnya ember 1, 2, 3, tidak boleh. Itu sama aja air bersih kotor kan, kita masukkan yang kotor ke dalam, itu tidak boleh. Jadi tetap pakai kayu, kemudian mengalir airnya, tidak boleh 1, 2, 3. Itu kan waktu kecil biasanya kayak gitu kan. Sekarang diberi pengetahuan agar lebih menjaga airnya. Yang poin B, cara kita yang kedua, membersihkan setelah buang air ya, yang sudah Bapak sampaikan tadi, menggunakan sabun. Kalau bisa menggunakan sabun, kalau tidak ya air biasa tapi dengan mengalir, air mengalir. Dan C, mengelap dengan handuk atau tisu. Biasanya kita sering melakukan ini di toilet umum ya, ada tisu toiletnya kan. Tapi kalau di rumah jarang kita praktekkan. Tapi mulai sekarang coba dibiasakan menggunakan tisu atau handuk bersih ya, handuk bersih. Kemudian memakai jalan dalam yang higienis ya. Higienis itu maksudnya terhindar dari kuman, virus, jamur, bakteri. Higienis dan bersih. Mencuci jalan dalam kotor ya, menggunakan deterjen agar virusnya hilang. Benar, memakai celana yang longgar ya, tidak celana pensil. Guna kita memakai celana yang longgar itu untuk menjaga suhu ya, kemudian untuk bebas bergerak, menjaga suhu dan bebas bergerak. Kemudian buang air di kamar mandi ya, jadi kita membuang di tempatnya ya, sama dengan sampah kita buang pada tempatnya. Kalau
buang air kecil dan buang air besar tentu di WC atau kamar mandi, tidak di belakang pohon. Yang H, menjauhi makanan dan minuman yang tidak sehat ya. Contohnya fast food, kemudian minuman bersoda, ya, kemudian yang makanan yang terlalu berlemak, ya, itu pengaruh kepada tubuh kita, juga pengaruh kepada AR. Kemudian yang kedua, nah ini penyakit akibat kebersihan air tidak terjaga. Ini sudah penyakit ya. Yang pertama, infeksi saluran kencing. Infeksi ini ada dua jenis. Yang pertama, infeksi pada bawah, dan yang kedua, infeksi di atas ya. Kalau di bawah, apa indikasinya? Kita selalu ingin buang air kecil, kemudian terjadi peradangan, jadi sakit pada saat buang air kecil tersebut. Yang kedua, infeksi pada saluran atas. Apa indikasinya? Sakit pada di selangkangan. Tak tahu kenapa sakit aja ya di selangkangan. Yang B, kudis, tungau. Apa akibat dari tungau? Kita menjadi gatal. Akibatnya gatal ya. Kenapa bisa terjadi? Ini jadi karena kita sering berganti pakaian. Misalnya abang dengan adik, nah gitu ganti pakaian, atau kita dengan teman. Jadi bisa berpindah dari pakaian tersebut penyakit kudis ini. Jadi usahakan gunakan baju kita, celana kita, pakaian dalam kita sendiri ya, jangan ditukar-tukar ya. Nah yang ketiga, eksim. Hampir sama dengan kudis ini, tapi gatalnya lebih ya. Gatal lebih, merah, kering, dan jangka waktunya pun lama. Sedangkan kalau kudis ini, kalau sudah pergi masalah ini, tungau ini, jadi sudah bisa diatasi. Tapi kalau eksim ini sudah jangka waktunya lama, gatal, merah, kering, nah jadi aktivitas kita jadi terganggu ya, tidak nyaman lagi. Kemudian sekian teori tentang pemeliharaan kesehatan AR dari Bapak. Tidak mungkin ada praktek ya, prakteknya anak-anak Bapak saja sendiri yang melakukan, karena ini bersifat pribadi, privat ya, sangat pribadi lah. Kemudian modifikasi, nggak mungkin ada kan modifikasi, kita hanya belajar teori. Ya sudah, cukup sekian. Jika terdapat kesalahan perkataan atau cara penyampaian yang salah, Bapak minta maaf. Terima kasih.